Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana wa iyyakum lil hudur fi mithl hadhihi al majalis. Fa nas'alullaha ta'ala kama jama'tana fi hadhihi ad-dunya al-faniyah an yajma'ana wa iyyakum fi daril jannah al-baqiyah ma'a sayyidi ahli sadah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ruhi qulubina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. بسم الله. Alhamdulillah. Amma ba'd. Segala puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah kumpulkan kita sama-sama untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengambil daripada warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebarkan kepada umat-umatnya. Mudah-mudahan warisan-warisan atau ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari baik di ini tempat atau dimanapun tempatnya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang-orang sekitar kita, sehingga nanti di akhirat ilmu tersebut akan menjadi hujjah untuk kita atau menjadi penolong untuk kita, bukan malah sebaliknya, bukan ilmu yang menghujat kita, bukan ilmu yang malah menyesatkan kita, bukan ilmu yang malah menjatuhkan kita ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Emang ada ilmu yang menjerumuskan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Gol ada. Bahkan dikatakan orang yang paling pertama masuk neraka adalah orang berilmu. Orang yang paling pertama masuk neraka adalah orang berilmu, waliyadzubillah. Dikatakan oleh Safwatuz Zubaid di dalam nazam sahib Safwatuz Zubaid, dikatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dikatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang yang berilmu. Wa alimun, orang yang berilmu. Alim itu ilmunya enggak harus banyak ya. Alim itu kan isim fa'il dari allama yu'allimu, allama ya'lamu ilman. Alimun, orang yang mengetahui ya, kita punya ilmu. Wa alimun bi ilmihi, dan orang yang alim tapi ilmunya lam ya'malan, tidak pernah diamalkan. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan, maka dia akan diazab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Waliyadzubillah. Nah, jadi ada orang berilmu yang masuk nerakanya sebelum para penyembah berhala. Makanya penting untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Baik, enggak usah panjang lebar karena waktunya juga sempit, dhayiq. Kita langsung aja masuk ke kitab pelajaran Zinatul Usar bi Adab Khairil Bashar lil muallif Sayyid Hashim bin Saleh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullahu taala wa ra'ah wa nafa'na bi ilmihi fid dharain amin. Nomor 10. Setelah kita kemarin ngebahas tentang hukum berbicara sedang dalam keadaan buang hajat dan hukum berbicara di tempat buang hajat. Tuntas kemarin kita bahas. Sekarang masuk nomor 10.
Nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala adamu istishab ma fihi dzikrullah aw rasulih. Nomor 10 adalah larangan membawa sesuatu yang ada lafaz Allah dan lafaz Rasulnya. Kemana? Ke hammam. Ini kan lagi masih ngebahas tentang hammam, masih ngebahas tentang kamar mandi. Ada mustishab, larangan membawa ma fihi dzikrullah, sesuatu yang ada tulisan lafaz Allah atau Rasulih, atau Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain, para rasul-rasul yang lain. Taib. Nassun alaihi fil ihya wa bidayatul hidayah. Nas diambil dari kitab Al-Ihya wa Bidayatul Hidayah dan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Lima fihi min at-ta'zim lillahi wa rasulih, tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita artiin dulu semuanya baru nanti kita bahas. Lima fihi minat ta'zim, karena di dalamnya ada penghormatan lillahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Fala yasihu, maka tidak disahkan atau tidak boleh, tidak dianjurkan. Hamlu syai'in alaihi ismullah wa rasulih, membawa sesuatu yang ada nama Allah dan nama rasulnya. Wa kadza nassun alaihi fi nailil autar, dan ini juga dibahas, disebutkan nasnya di dalam kitab Nailul Autar karangan Al-Imam Syaukani. Wastadalla bi hadis, dan penjelasan ini berdalilkan dengan hadis sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana idza dakhala ilal khala, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin masuk ke kamar mandi khala, wada'a khatamahu, beliau meletakkan cincinnya. Wada'a khatamahu, beliau meletakkan cincinnya. Li'anna fihi ismullahi wa rasulih, karena di dalam cincinnya ada nama Allah dan rasulnya. Taib, itu artinya. Khalastum, entastum, entasna. Taib. Nomor 10 ma'asyiral ikhwan, kita ngebahas sekarang tentang larangan membawa sesuatu yang di dalamnya ada lafaz Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, baik itu kertas, baik itu di baju, baik itu di kufiyah, baik itu di cincin atau dimanapun, azkarkah, Qurankah, nah, itu dilarang untuk dibawa masuk ke kamar mandi. Ya, jadi kita kalau mau masuk kamar mandi, periksa dulu kira-kira di anggota tubuh kita ada sesuatu yang di dalamnya adalah lafaz Allah dan Rasulnya atau enggak. Ya, pastiin dulu. Sebab ini disebutkan nasnya di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, juga disebutkan di dalam kitab Nailul Autar lil Imam Syaukani. Dalilnya apa? Kenapa harus ngebuka atau melepas sesuatu yang ada lafaz Allah dan Rasulnya? Nggak boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Dalilnya apa? Kan dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau masuk kamar mandi, beliau meletakkan cincinnya. Ya, meletakkan cincin itu sunnah sebelum masuk kamar mandi. Pertama ya karena itu sunnah, mengikuti Rasulullah. Yang kedua kenapa? Karena cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khatam. Biasanya di surat-surat suka ada tuh suratnya Rasulullah. Itu tulisannya Allah, Rasul, Muhammad tulisannya. Tulisan cincinnya Rasulullah tuh, pernah nggak antum lihat cincin khatam yang bulat? Ya, ada tulisannya Allah, Rasul, Muhammad. Nah, itu cincinnya Rasulullah tuh. Biasanya Rasulullah kalau mau ngirim surat suka pakai cap. Dan capnya itu cincinnya. Jadi di stempel gitunya baru dicap gitu. Tas.
Di situ ada tulisan Allah Rasul Muhammad. Itu cincinnya Rasulullah. Kenapa dibuka sebelum masuk kamar mandi? Karena di dalamnya ada lafaz Allah, ada lafaz Rasul, ada lafaz Muhammad. Ya, wahakada. Itu dalilnya. Dalilnya. Rasulullah pun melakukan hal itu gitu. Ya. Dan enggak harus lafaz Allah dan Rasul dan Muhammad saja. Ya, pokoknya semua nama-nama Allah Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, wahakada. Ya, 99 Asmaul Husna itu. Terus lafaz Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi Musa kan Rasul juga. Nabi Ilyas, Nabi Yahya, wahakada. Ya, intinya para nabi itu enggak boleh kita bawa masuk ke kamar mandi. Kenapa? Karena memuliakan namanya. Nah, kita diperintahkan untuk memuliakan namanya mereka. Wahakada. Bahkan sebagian ulama ada yang bilang jangankan nama Allah dan Rasulnya, nama sahabat juga jangan kalau bisa. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, wahakada. Atau nama-nama orang-orang soleh. Ya, gampang nama yang baik gitu ya, gampang nama yang baik, usahakan jangan kita bawa masuk ke kamar mandi. Ini yang tertulis ya, atau yang sesuatu yang bisa kita lepas. Ai ngaran kumaha Habib, ngaran urang pang Muhammad. Apakah sebelum saya masuk kamar mandi saya harus ganti nama dulu? Riwo, kudu nasi koneng tasmiyah segala syukuran. Hakada. Ini sesuatu yang bisa dilepas gitu. Habib urang baheula preman cenah. Cuman orang preman syariat. Ditato di dia bismillahirrahmanirrahim. Tatona. Kumaha tah masuk hama meunang teu? Rek dihapus cenah nyeri. Rek dihapus teu wani. Kumaha tah? Apakah bisa ditinggal dulu dadanya di luar? Ya, nggak bisa. Ini kan darurat. Ya, wahakada. Jadi sesuatu yang bisa dilepas, maka dilepas. Seperti baju. Sekarang banyak nih tulisan-tulisan baju. Gambarnya pedang Sayyidina Ali, kan banyak tuh baju begitu ya. Pedang apa namanya? Pedang apa? Pedangnya Sayyidina Ali namanya apa? Lain Dzulkarnain lain. Dzulfikar, ya. Itu bisa kan ada tulisan pedangnya itu tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibawa masuk kamar mandi enggak boleh. Ya, enggak boleh, haram. Kenapa? Karena ada tulisan lafaz Allah dan lafaz Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang berbau ayat Quran. Ada imam eueuh naon sih eueuh tulisan Allah dan Rasulnya, emang tulisan naon? Alif lam mim. Bajuna alif lam mim gitu ya. Menang teh kamar mandi? Enggak boleh. Ta'dziman lil Quran. Ya, mengagungkan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an. Sebab alif lam mim bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, wahakada. Atau di cincin. Sekarang banyak cincin lafaz khatam Allah Rasul Muhammad. Terus kalau misalnya adkar, biasanya kan adkar suka dibawa masuk ke kantong saku baju ya. Wahakada. Terus kalau misalnya lupa gimana? Orang ya masuk kamar mandi, buang hajat. Pas buang hajat baru ingat, ya Allah pakai cincin. Cincinnya cincin yang kayak punya Nabi Muhammad, Allah Rasul Muhammad gitu tulisan. Kan banyak tuh yang sekarang yang jualan kayak gitu ya, banyak yang punya. Allah Rasul Muhammad. Kan Sayyidil Habib Umar juga, Habib Umar cincinnya begitu juga, ada tulisan Allah Rasul Muhammad. Terus kalau misalnya udah terlanjur bawa ke kamar mandi di saku misalkan, ada adkar, gimana dong kalau misalnya udah terlanjur? Ada satu ulama, wallahu a'lam nasid ismu, ada yang bilang maka kalau misalnya udah terlanjur tutupin katanya. Jadi sakunya ditutupin. Usahain ditutupin gitu. Kalau nggak sengaja ke bawah dan nggak bisa disimpan keluar. Nah, misalkan kita udah terlanjur buang hajat nih, lagi buang hajat, di tengah-tengah buang hajat baru ingat, oh ya Allah bawa cincin atau bawa adkar, kumaha tutupan. Ya, tutupin pakai tangan. Tapi kalau misalnya tangannya nggak bisa, gimana dong? Tutupin pakai peci. Ya, intinya harus ditutupin lah. Atau ada rasa, ya Allah asa kumaha gitu. Ada rasa dalam hati itu gimana gitu. Wahakada. Dan ini mudah-mudahan antum semua udah paham ya. Udah lumrah lah pembahasan kayak gini, udah lumrah. Ya, memang dari kita dari dari kecil udah dikasih tahu gitu ya. Dan kalau misalnya pengen ihtiyat lagi, pengen jaga-jaga lagi, apapun tulisannya selagi itu bahasa Arab jangan dibawa ke kamar mandi.
Kenapa? Ta'ziman lil lughatil arabiyyah, mengagungkan bahasa Arab, karena bahasa Arab dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hakadha. Karena Al-Qur'an pakai bahasa Arab, karena di surga nanti pakai bahasa Arab. Wa hakadha. Jadi kalau misalnya ada tulisan bahasa Arab, usahain jangan dibawa masuk kamar mandi gitu ya. Beb bahasa Arab bajuna tapi tulisannya Indomie. Merek Indomie kumaha tah? Menang di kamar mandi. Hah? Ya boleh-boleh aja kalau misalnya maknanya kayak gitu. Cuman kalau pengen ihtiyat, ta'zim ke huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kan bagian dari bahasa Arab. Ya kalau bisa usahain jangan gitu. Bung ribet nyepek gitu naon aya ngaran Indomie mah gitu nya. Asalkan jangan sesuatu yang berbau lafaz Allah Ta'ala atau lafaz Rasulullah Nabi Muhammad gitu, atau para nabi, para aulia, para salihin gitu nya. Wahakada. Dan ini insyaallah mudah difahami. Baik, lanjut. Nomor 11. Nomor 10 fahimtum? Baik. Kahartastum kumaha kita lah. Kumaha kita. Baik, nomor 11. Nah, ini penting nih. At-tawakku ala rijlil yusra. Pembahasan tentang bersandar di atas kaki kiri. Nah, ini tutorial buang hajat. Ya, tutorial buang hajat kecil. Tutorial buang hajat kecil. Ini kita lanjut aja langsung ke nomor 12 ya, ngartiinnya biar sekalian pembahasannya. At-tawakku ala rijlil yusra. Bersandar kepada kaki kiri. Min hadis Sayyidina Suraqah. Dari hadis Sayyidina Suraqah. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang tahu Sayyidina Suraqah? Suraqah bin Malik. Ada yang tahu? Suraqah bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita masyhurnya Suraqah bin Malik ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Sayyidina Abu Bakar pas pengen hijrah kan nggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, sebab Rasulullah dikejar sama orang-orang kufar Quraisy, ya, pengen ditangkap, nggak boleh pindah ke Madinah, ya, sampai-sampai orang-orang kufar Quraisy membuat sayembara bagi siapapun yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar, kata mereka, bagi siapapun yang menemukan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, maka kami kasih imbalan 100 unta. Oh, 100 unta. Unta waktu itu kendaraan paling mewah ya. Selain kuda, apalagi keledai. Terus nanti wahakada ya, atau apapun lah, sapi atau apa, sapi enggak tahu ya, wallahu a'lam. Tapi unta yang paling mahal. Unta yang paling mahal, ibarat ayeuna unta teh naon ya? Ferrari gitu ya. Ferrari lah gitu. Ibarat kuda teh Avanza lah. Amun keledai angkot lah cik namanya. Gampang nama gitu. Tah unta teh paling mahal, mobil paling mahal lah. Maksud bahasana teh kendaraan yang paling mewah. Aya di lebih mewah buat Rasulullah kendaraan apa? Buruk. Ya buat Rasulullah ya, kita wallahu alam naik buruk apa enggak. Wahakada, yang nampak kendaraan yang paling mewah adalah unta. Ya, akhirnya orang-orang kufar Quraisy bilang, semua diumumin nih, bagi siapapun yang menemukan Nabi Muhammad dan menemukan Sayyidina Abu Bakar, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, kami kasih 100 unta. Siapa yang enggak tergiur coba? Dikasih 100 unta. Ibarat multazam, Mas Multazam. Cik urang tanya, barang siapa yang menemukan Mas Multazam, saya kasih tongboro 100 Ferrari, 1 Avanza, wah kabeh sacibabat neangan. Nah, komo dibere imbalan 100 Ferrari tah. Oh, berarti Mas Multazam ini berharga banget kan gitu. Bagi siapa yang menemukan Mas Multazam, anak kasih 100 Ferrari. Bukan cibabat doang yang nyari, satu dunia mungkin kalau nyebar. Multazam kemana ya gitu Pak. Teangan langsung viral. Masya Allah, booming. Langsung centang biru deh Instagram nah. Wahakada. Dicarilah semua orang-orang kufar nyari, sampai ada satu orang datang ke Bani Mudlij. Bani Mudlij ini perkumpulan. Ada satu bani namanya Bani Mudlij. Di dalamnya ada Sayyidina Suraqah bin Malik. Waktu itu belum masuk Islam, ya, Suraqah bin Malik. Akhirnya
ngabarin ke perkumpulan Bani Mudlij. Katanya, wahai Bani Mudlij, saya ngelihat di ujung pesisir, di ujung pantai, maksudnya di padang pasir ujung, saya ngelihat ada bayangan hitam 2 orang, dan saya yakin kalau itu Muhammad dan Abu Bakar. Oh, ayo cepetan kita cari, kita ambil, kita kejar. Kemudian kata Suraqah bin Malik yakin betul kalau itu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Dia yakin banget kalau itu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Cuman dia bilang sama perkumpulannya, kata dia, oh itu bukan Muhammad sama Abu Bakar, itu si fulan sama si fulan dari Bani Fulan. Tadi dia mau ke sana, mau pergi. Tadi pamitan dulu ke sini sebelum kalian semua datang, pamitan sama saya. Ini Suraqah bin Malik ngomong kayak gitu bukan pengen belain Rasulullah, bukan pengen menyelamatkan Rasulullah, tapi dia bilang kayak gitu supaya dia yang ngejar sendirian, yang dapat unta dia doang. Cerdik nih otaknya nih. Ya, wahakada. Akhirnya sampai gerombolannya, gengnya pada, oh ya udah kalau kayak gitu berarti bukan Muhammad sama Abu Bakar. Dia percaya semua sama Suraqah. Akhirnya Suraqah mulai nggak tenang di duduknya, dia nyari alasan buat pulang. Akhirnya kelas, kalau kayak gitu saya pulang duluan lah. Nah, balik pamajikan jangan di imah gitu. Bahasa berama gitu ya. Temak gerun geus kawin, keur jomblo mah jangan sarangan kumaha. Akhirnya pulanglah Suraqah bin Malik, ngambil peralatan, ngambil tombak segala macam diambil. Ini cerita disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Akhirnya Suraqah pergilah ngejar Rasulullah dan Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Dikejarlah akhirnya. Akhirnya singkat cerita, Suraqah semakin dekat nih, dan dia tambah yakin kalau itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi pas dia udah dekat, Suraqah pas udah dekat, tiba-tiba kudanya terjatuh. Kudanya tergelincir. Akhirnya dia berdiri lagi, ngejar lagi, tergelincir lagi. Sampai bingung dia, nggak biasanya kuda saya ini terjatuh. Akhirnya dia usaha lagi terus sampai disebutkan tanah itu padang pasir kan gitunya, ka oyag seutik langsung non bahasa nanti ngebul gitunya. Sampai dikatakan dalam hadis Sayyidina Abu Bakar kasratul iltifat. Sampai Sayyidina Abu Bakar nih nggak tenang, noleh terus ke belakang. Karena takut ini orang pengen nangkep Rasulullah, bukan karena takut buat dirinya, bukan. Sayyidina Abu Bakar takutnya ini orang pengen mencelakai Rasulullah, pengen nombak atau pengen segala macam, makanya nggak tenang. Tapi Rasulullah SAW di atas tunggangannya tenang membaca Al-Quran. Sampai-sampai kata Sayyidina Suraqah waktu menceritakan, pas udah dekat sampai-sampai saya mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Tenang Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar yang nggak tenang karena Sayyidina Abu Bakar takut sama keadaan Rasulullah. Akhirnya terus si Suraqah tadi berusaha untuk berdiri. Akhirnya fada'a bil aman. Suraqah teriak damai gitu. Wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, sungguh saya tidak akan mencelakai kalian. Akhirnya Rasulullah berhenti sama Sayyidina Abu Bakar. Datanglah Suraqah. Pas mau datang dengan niat baik, itu kuda nggak jatuh-jatuh. Aneh. Akhirnya dia yakin kalau ini orang dijaga sama Allah Ta'ala. Dia yakin, maksudnya dijaga sama Tuhan, kepercayaan Suraqah pada waktu itu. Suraqah belum beriman kepada Allah Ta'ala. Cuman dia yakin kalau ini orang bukan orang biasa. Akhirnya fada'a bil aman. Suraqah manggil Rasulullah dengan damai. Akhirnya dikatakan, Suraqah bilang, jujur wahai Muhammad, sesungguhnya saya tadi datang ke sini pengen mencelakai engkau, pengen mencelakai Sayyidina Abu Bakar, pengen nangkep biar dapat unta katanya. Cuman saya datang sekarang pengen minta maaf karena saya yakin kau ini bukan orang biasa. Akhirnya kata Rasulullah, khalas sudah saya maafin. Sampai-sampai Suraqah nawarin bekal untuk Rasulullah. Ini bekal yang saya punya saya kasih untuk engkau. Kata Rasulullah, tidak, saya nggak butuh itu kata Rasulullah. Tapi saya minta sama engkau, saya minta tolong jangan sampai engkau sebarkan kalau saya lewat sini. Kata Rasulullah, tolong dijaga, jangan sampai bilang-bilang ke orang kalau misalnya engkau bertemu denganku dan bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar di sini. Kemudian kata Suraqah, kufi itu pasti akan aku lakukan. Akhirnya pulanglah Suraqah, Rasulullah pergi. Pas Rasulullah udah pergi, Suraqah dia di jalur jalan itu dia nungguin pinggir jalan di situ. Setiap ada orang yang pengen nyari Rasulullah lewat situ, kata Suraqah, udah kalian ngapain di sini? Saya udah keliling di sini semua dan saya nggak nemuin Muhammad. Jadi dilindungin Rasulullah SAW sama Suraqah bin Malik. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti beliau katakan keajaiban yang didapatkan oleh Suraqah, pagi hari atau siang hari dia datang kepada Nabi Muhammad dengan kebencian, petang harinya dia pulang membawa kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kayak dikatakan oleh Sayyidina Ali, idza ra'ahu badihatan habah wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau pertama kali lihat Rasulullah takut, segen karena wibawanya besar. Wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah.
Tapi kalau misalnya udah ngumpul sama Rasulullah, udah bertemu langsung, udah ngobrol, pasti dia bakal cinta secara otomatis. Makanya dikatakan Abu Jahal atau Abu Lahab, antara dua orang ini, dia kalau papas-papasan sama Rasulullah nggak pernah lihat wajahnya Rasulullah, nunduk, nggak berani lihat wajahnya Rasulullah. Kenapa? Karena takut jatuh cinta sama keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Al Habib Abdurrahman As-Sagaf, Bukit Duri ya, Habib Abdurrahman Sagaf yang kita kenal. Habib Abdurrahman Sagaf, beliau ada ngarang qasidah yang ya Rasulullah salamun alaik. Salah satu abiyat qasidahnya kata beliau menerjemahkan kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jika dilihat pertama kali terasa seram, haibah sekali, kata beliau. Tapi jika terus diikuti terasa cinta di dalam hati. Masya Allah. Kata Habib Abdurrahman As-Sagaf. Beliau katakan jika dilihat pertama kali terasa seram, haibah sekali. Rasulullah kalau dilihat pertama kali segen, kita wibawanya beliau luar biasa. Tapi jika terus diikuti terasa cinta di dalam hati. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib. Nah, ini hadis diambil dari Sayyidina Suraqah. Yasifu ta'alimun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum. Sayyidina Suraqah ini menggambarkan pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada sahabat-sahabat yakni. Kata Sayyidina Suraqah, laqad amarna an natawakka 'alal yusra wa an nunsibal yumna. Sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk bersandar pada kaki kiri dan meluruskan kaki kanan. Artinya aja dulu, nanti kita bahas. Sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk bersandar pada kaki kiri dan meluruskan kaki kanan. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian nomor 12, naha anil bauli qa'iman, dilarang kencing berdiri. Hadis diambil dari hadis naha sallallahu alaihi wasallam ayyabula rajula qa'ima. Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang kencing dalam keadaan berdiri. Ya, hadis hasan rawahu Ibn Majah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Hadis naha sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, an yabula qa'iman, untuk kencing berdiri. Artinya dulu nanti kita bahas. Rawahu Tirmidzi. Wa ma warada, dan apa-apa yang diriwayatkan min annahu qa'iman, bahwasannya Sayyidina Umar bin Khattab berdiri, fa mahmul alal jawaz, maka bisa jadi ini diperbolehkan. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan innahu listishfa min waj'is sulub. Annahu listishfa min waj'is sulub. Sesungguhnya Umar bin Khattab melakukannya untuk menghindari sakit pinggang. Untuk menghindari sakit pinggang. Wa kanatil Arab taf'aluhu, dan sesungguhnya orang-orang Arab mengerjakan hal itu. Wa qila ghairu dzalik, dan ada yang bilang alasannya karena hal yang lain. Baik, bahas. Sayyidina Suraqah berkata bahwasannya Rasulullah pernah mengajarkan kepada kami dan memerintahkan untuk kencing bersandar pada kaki kiri dan meluruskan kaki kanan. Kumaha? Oh, berarti kudu tutorial. Baik, gampang nak kieu. Lebih jelas. Ya. Yuk mahlul qiyam. Siap. Kieunya gampang nama. Laqad amarna an natawakka 'alal yusra. Jadi kita disuruh duduk bersandar pada kaki kiri. Maksudnya bahasanya itu apa? Bertumpu pada kaki kiri. Jadi lain uraman biasanya jongkoknya, maaf nih, harus lebih jelas. Kan biasanya jongkok begini kan? Tapi kalau kata Rasulullah jangan kayak gitu, tapi kita disuruh bersandar pada kaki kiri. Jadi kitanya bertumpu pada kaki kiri. Kieu tah bentukna. Dan nunsibal yumna, kaki kanannya dilurusin. Jadi agak lebih tinggi gitu. Kieu tanya. Gal, bahkan para dokter menyatakan
posisi kayak gini adalah posisi yang paling baik untuk ginjal. Boleh antum buka pembahasan Habib Rizik bin Syihab ngebahas tentang tutorial buang hajat kecil. Nyebar dari udah lama itu video. Ya. Wahakada, kata beliau, dokter menyatakan posisi buang hajat kecil kayak gini adalah posisi yang paling baik keadaan ginjalnya dan paling baik kantung kencingnya. Bahasa apa? Kantung kemih. Nah, kantung kemih. Supaya kenapa harus kayak gini? Supaya kencingnya tuntas. Karena kalau nggak kayak gini, maaf kata, apalagi para laki-laki, kadang-kadang pas kita udah berdiri dia masih keluar tuh air kencingnya. Kalau nggak percaya buktiin, boleh antum simpen tisu, ya, boleh simpen tisu. Antum wudu, selesai buang hajat, selesai istinja, antum simpen tisu, kemudian wudu selesai, pas mau sholat, coba lihat tisunya basah apa enggak? Pasti basah. Kebanyakan. Kalau misalnya kencingnya nggak tuntas, makanya Rasulullah bilang paling banyak penduduk neraka itu kalau nggak wanita ya orang yang istibroknya nggak benar, kencingnya nggak benar. Nah, dia nggak ngerasa dia sholat, dia ibadah, baca Quran, wudu, tapi ternyata istinjanya nggak bersih. Nah, dia ngerasanya dia sah, padahal sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia bawa najis. Nah, makanya disunahkan untuk duduknya kayak gitu tuh. Natawakka 'alal yusra, bersandar, bertumpu pada kaki kiri. Wa annun sibal yumna, meluruskan kaki kanan. Kaki kanannya dilurusin. Kalau misalnya pengen tuntas lagi, dibalik. Natawakka 'alal yumna wa nun sibal yusra. Jadi si kantung kemih nanti diguncang gitu, diputer. Tapi yang afdalnya, yang diperintahkan sebaliknya ya, bersandar pada kaki kiri. Lain joget gitu gitu. Seru ya sana olahraga. Entah ya, hakada. Ini najisnya kemana-mana. Wahakada. Kemudian nanti ada sunnah tanahnu, berdehem. Ya, sunnah berdehem. Tapi dehemnya bukan dari dada ya, bukan dari mulut. Dehemnya dari perut. Gitu. Siga pencigurama maaf kata ngeden gitu nya. Gitu. Nah, dehemnya dari coba bedain. Coba antum dehem pakai naon sih, pakai dada. Ya, coba dehem. Kode keras tangis lalaparin. Hah? Gitunya. Dehem pakai dada sama dehem pakai perut beda nggak? Beda. Kalau pakai perut kayak ada tekanan gitu. Kade borojol di dia. Fahim tuh. Kemudian disunahkan juga imrarul yad alal ghusb. Gitunya naon bahasa nanti? Menjalankan kaki kiri tangan kiri di bawah kelaminnya tadi untuk menuntaskan air kencingnya. Ya, menuntaskan air kencingnya. Karena takut ada sisa. Tapi jangan sampai was-was ya. Makanya disunahkan ketika kita udah selesai istinja, sunnah ngambil air sedikit, percikin ke celana kita atau ke sarung atau ke baju. Percikin supaya nggak was-was. Karena kalau nggak kita percikin kayak ayah cai, oh iya naon sana. Nah, padahal mah cai wudu netes. Makanya disunah untuk dipercikin. Kalau dipercikan kita, oh ini mah tadi percikan saya tadi gitu. Itu sunnah untuk dipercikan supaya nggak ada was-was. Tapi setelah melakukan hal tersebut ya, apalagi terlebih yang masih muda harus dibiasain. Sebab kalau misalnya udah lanjut usia susah. Kalau misalnya nggak dari muda dibiasain, udah lanjut usia agak susah. Agak berat, tapi tetap harus dilakukan selagi tidak membahayakan. Dan penting juga, ma'asyiral ikhwan, kadang-kadang kita tuh istinja, ini sering banget nih, istinja pakai air yang ada di ember. Kadang-kadang ya, embernya kecil nih, nggak nyampe 2 kulah gitu. Sedangkan kita wudu, kerannya tinggi. Yang kalau kita wudu tuh air wudu kita masuk ke ember tadi, akhirnya jadi musta'mal. Kita istinja pakai air itu tuh musta'mal. Air musta'mal nggak najis, cuman dia suci tapi tidak mensucikan. Boleh jadi antum nyendok airnya pakai 10 gayung, tapi airnya isti'mal, maka nggak suci, nggak bisa istinja. Jadi kalau bisa usahain ngambil air ceboknya dari keran kalau bisa. Kalau misalnya ember di rumahnya kecil, tapi kalau di rumahnya pakai bak itu aman sih biasanya kalau pakai bak. Tapi kalau misalnya kita wudu di keran, pinggirnya ada ember yang kalau kita wudu pasti embernya kena percikan air wudu kita yang jadi mustakmal, itu nggak bisa nggak bisa dipakai buat istinja. Itu banyak yang
sering melakukan. Jadi kalau bisa, tapi Bib saya mah di rumah nggak ada keran, saya biasanya suka ngisi air dari Pak RT gitu atau dari mana gitu. Gimana dong? Siapin sediain ember yang khusus buat istinja, simpennya agak atas dikit supaya nggak kena percikan air wudhu atau bahkan percikan najis. Sebab di sini juga dibilang, lanjut langsung nomor 12-nya, dilarang kencing berdiri. Yang sering kencing berdiri kan biasanya kencingnya muncratnya kemana-mana. Banyak sekarang masjid-masjid bahkan yang menyediakan di kamar mandinya tempat kencingnya berdiri. Ini padahal Islam dianjurkan, disunnahkan kencingnya untuk duduk. Bahkan Islam ini subhanallah indah. Perkara yang kayak gitu aja dibahas. Perkara yang kayak gitu dibahas. Subhanallah. Maka kalau misalnya kencingnya bagus, wudunya khusyuk, maka salatnya pun akan khusyuk gitu. Saya ini kalau salat nggak pernah khusyuk. Kenapa nggak pernah hudur, nggak pernah tenang kalau salat? Kenapa? Karena bisa jadi dari istinjanya nggak benar, dari wudunya nggak khusyuk. Sebab dikatakan oleh Rasulullah SAW, dikatakan, wallahu alam, oleh Rasul atau ulama, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salati. Orang yang misal wudunya nggak khusyuk, maka salatnya pun nggak bakal khusyuk. Sedangkan kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam salat. Bahkan Sayyidil Habib Umar bilang, beliau katakan, salih halaka ma'as salah. Ayo mulai perbaikin salat kita. Mau sampai kapan salat kita kayak gini-gini terus? Perbaikin salat kita. Fi bagi umrik, di sisa umurmu. Kita nggak tahu sampai kapan kita bakal meninggal. Kita masih punya jangka waktu untuk hidup. Wallahu a'lam sampai kapan. Yang penting sisa umur kita perbaiki salat kita. Perbaiki hatta ma yadkhul Rabiul Awal illa wa anta fi haqiqah min haqaiqis salah, kata beliau, sehingga enggak masuk Rabiul Awal tinggal ngitung hari nih. Enggak masuk Rabiul Awal melainkan engkau telah melakukan hakikat daripada hakikat-hakikatnya salat. Usahain jadi kalau salat benar-benar cuman diri engkau dan Allah aja udah. Yang lain buang dulu kalau lagi salat. Usahain rasain seolah-olah di dunia ini nggak ada siapa-siapa kecuali engkau dan Allah Ta'ala. Kalau lagi sholat, buang semuanya. Bahkan permintaan kita, pemikiran kita tentang amal soleh, pemikiran kita tentang surga, semuanya buang. Fokus tentang apa yang kita baca dan fokus tentang siapa yang kita hadapin. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wahakada, usahain untuk khusyuk. Emang khusyuk itu apa? Terakhir, sebelum kita lanjut mahalul qiyam. Khusyuk itu apa? Ini nomor 12 gitu ya. Dilarang kencing berdiri. Kan Sayyidina Rasulullah SAW pernah melarang Sayyidina Umar untuk tidak kencing berdiri. Ya, dilarang. Emang Sayyidina Umar kencingnya berdiri, dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i annahu listishfa min waj'is sulub. Karena Sayyidina Umar punya sakit pinggang yang kalau duduk sakit katanya. Jadi beliau kencingnya berdiri. Ya, jadi kalau misalnya darurat banget gitu ya, yang sekiranya udah nggak bisa ditahan, maka diperbolehkan untuk tidak duduk. Misalkan susah untuk duduk gitunya, nggak bisa duduk. Kan Sayyidina Umar orang yang paling waro, jadi nggak mungkin Sayyidina Umar melakukan satu perkara yang melanggar syariat, karena Sayyidina Umar orang yang paling takut kepada Allah dan takut kepada Rasulullah. Begitupun Sayyidina Abu Bakar, bahkan saking takutnya Sayyidina Abu Bakar bilang, andaikan kaki kananku sudah masuk surga, kaki kiriku belum masuk surga, baru satu langkah nih masuk surga, belum tenang. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya belum tenang ya, karena belum dua-duanya masuk surga. Dan kalau misalkan andaikan semua umat manusia masuk surga kecuali satu orang, saya khawatir satu orang itu adalah saya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Beda jeung urang. Ayo urang mah misalkan semua orang masuk neraka kecuali satu orang masuk surga, oh pasti urang itu. Pasti urang itu ahli. Orang salat tahajud keur penting 1000 rakaat ya. Wah, beda ya. Wah, kada. Itu nomor 12-nya. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Thayyib, terakhir tentang khusyuk fi shalah. Khusyuk fi shalah itu apa? Al khusyuk fi shalah gal Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, kata beliau, khusyuk itu 3. Khusyuk itu 3. Pertama, sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh, anggota badan, diam. Untuk teloba ulin lengeuna. Jadi kalau misalnya lagi diam, ruku,
Enggak bergerak melainkan gerakan-gerakan salat. Ya, sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh. Jadi tenang. Jangan tangannya kemana-mana, gagaro, mainin jenggot, gitunya. Kan ada satu orang sholat depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas lagi sholat mainin jenggot. Imam ya kermaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ngahulang mana nanti? Pan loba nu kisi-kisitunya, ini khusus yang berjenggot. Khusus yang berjenggot. Yang belum berjenggot, senggol dong. Khusus yang berjenggot. Gitu tuh tangannya mainin. Ya, kata Rasulullah, "Lau khashi'at qalbuhu la sakanat jawarihu." Kalau misalnya hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya bakal diem. Cuman sayang hatinya enggak khusyuk, jadi anggota tangannya, anggota tubuhnya enggak diem. Nah, mainin jenggot lah, mainin jerawat lah, kan gitu ya. Ini khusus yang berjerawat ya. Yang enggak punya jerawat senggol dong. Wah, kata tangannya nggak bisa diem, mainin peci lah, mainin rambut lah, apa segala macam. Nah, jangan. Ciri-ciri orang khusyuk adalah diamnya anggota tubuh, nggak bergerak melainkan gerakan sholat. Diam aja begini. Nah, tenang gitu. Jadi siga patung gitu. Siga patung. Nggak bergerak melainkan gerakan sholat. Takbir, ruku, i'tidal, sujud, wah kata. Ya, jadi jangan bergerak melainkan gerakan sholat. Ayo sholat. Tunduk harus. Hakada. Itu ciri orang enggak khusyuk. Yang pertama khusyuk itu sukunul a'dha. Kemudian yang kedua hudurul qalb. Hadirnya hati. Hadirnya hati. Bi an ya'lam ma yaqul wa yaf'al. Dengan dia sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Kadang ada orang baca ayat-ayat Quran tapi dia enggak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Pohon. Nanti lanjutannya. Tadi orang baca terakhir ayat non ya. Itu tanda dia nggak khusyuk. Kenapa? Karena dia nggak sadar yang dia baca. Kalau dia sadar dia tahu yang terakhir dia baca apa. Sekarang cobanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus nanti wa min syarri ghasikin. Ayat sebelumnya tadi apa? Min syarri ma. Ayeuna antum khusyuk. Tadi itu khusyuk tah? Soal tanya lanjutan gitu. Wahakada. Jadi dia tahu apa yang dia baca dan dia sadar apa yang dia lakukan. Jangan hatinya kemana-mana. Lisannya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya kemana-mana. Hatinya sikok bagi dua. Malawang. Atau hatinya pikirannya kemana-mana. Dia lagi baca surat Al-Fatihah, tapi hatinya ingat ke lagu-lagu media sosial. Naon teh rehan teh. Hatinya nyanyi, ya, begitu sulit. Lisannya baca Al-Fatihah, ini malaweng teu khusyuk. Yang namanya khusyuk itu hudurul qalb. Hatinya hadir. Sebab hati ini masyaallah ikhwan, itu bisa cicing. Ya, benar enggak? Hati ini bukan hati yang anggota tubuh ya, bukan. Hati yang dimaksud di dalam semua pembahasan tentang tasawuf adalah hati yang sekarang hati antum lagi ngomong nih. Kurang kasyaf ya. Hari. Coba sekarang ini hati antum kan lagi pada ngomong nih ya, nggak bisa diam. Coba mun ayeuna ku ana titah cicing, diam, hatinya diam. Pasti ayeuna hati antum ngomong diam gitu kan? Benar tidak? Kasyaf berarti orang. Hakada, ini hati ini nggak bisa diam. Maka gimana caranya supaya hati ini hadir? Maka syarat khusyuk yang ketiga tadabburul Quran wa tafahumuha. Disuruh menghayati Al-Quran yang kita baca dan memahaminya. Jadi ketika lisan membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hati menerjemahkan, hati mentranslitkan. Sebab hati kalau nggak digunakan ke keadaan yang baik, maka dia bakal melenceng ke keadaan yang imma lalai, imma buruk. Pikirannya kemana-mana. Wahakada. Jadi pentingnya belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Taala, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Wahakada. Syuf antum, mayoritas dari kita, bahkan 99,99% semua dari kita Islam dari kapan? Dari keadaan lahir. Ada yang umur 10 tahun, 20, 30, 40, 50 tahun. Pernah enggak kita mikir udah berapa banyak Al-Fatihah yang kita baca, baik dalam sholat atau di luar sholat? Tapi sampai detik ini kira-kira kita ngerti enggak arti Al-Fatihah?
Itu harus dipertanyakan. Kan kita ngaku nih Al-Qur'an ini apa? Al-Qur'an itu apa? Kita ngaku Al-Qur'an itu apa? Pedoman kita, benar gak? Kita kan ngaku Al-Qur'an ini tuntunan hidup kita, benar kan? Benar tuh, sepakat tuh? Kurang kompak, sepakat tuh? Kalau misalnya kita ngaku Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita, pedoman itu kurang ayeuna bahasa ayeuna tutorial. Jadi kumaha sih tata cara hidup teh kumaha? Tinggali dina Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa mengatakan Al-Qur'an adalah pedoman kita tapi kita enggak paham maknanya? Berarti ucapan kita cuma basa-basi. Ucapan kita bohong kalau kita ngomong pedoman kita, hidup kita adalah Al-Qur'an. Aripek teu ngarti Al-Qur'an. Aripek baca Al-Qur'an sebulan sekali, baca Al-Qur'an setahun sekali, baca terjemahnya pun malas. Jangankan baca terjemahnya, baca Al-Qur'annya pun malas. Wah, kapan berkembangnya? Maka dari itu masyaallah ikhwan, saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk antum sekalian untuk memperbaiki salat kita sebelum masuk Rabiul Awal, memahami makna-makna Al-Qur'an yang kita baca minimal di dalam salat dulu, nanti di luar ke depannya insyaallah memahami Al-Qur'an yang lebih luas lagi, dan mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita futuhal arifin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah serta taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita syari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa li ahli al-khair wa a'anahum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la tuhrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana fadlan wa ihsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum ala tatwil.